Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di video praktik pembelajaran PPL 1 Siklus 1. Perkenalkan, nama saya Dodi Setiawan. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3. Pada kegiatan pembelajaran kali ini akan menerapkan model pembelajaran PBL pada materi lapisan atmosfer. Yuk teman-teman, simak video berikut ini. Selamat pagi. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Silakan kepada ketua untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Siap, gerak. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, berdoa dalam hati, mulai. Selanjutnya silakan anak-anakku dibuka Al-Qur'annya. Kemudian kita bersama-sama ya untuk membaca ayat suci Al-Qur'an. Silakan aturannya dimasukkan ke dalam laci untuk disimpan terlebih dahulu. Selanjutnya anak-anak sekalian, saya absen dulu kehadiran pada pagi hari ini. Ainun Wulandari, Anggun Rahmadila, Arla Dwi Wijaya, Miriam Hasbi, Bintang Putri, Cahaya Mutiara Kamila. Oke, berarti semua siswa pada pagi hari ini hadir. Ya, Pak. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Ada yang sudah tahu tentang apa itu atmosfer? Ada yang sudah tahu tentang apa itu atmosfer? Coba. Lapisan bumi. Oke, tidak salah ya jawaban bahwa lapisan atmosfer itu adalah lapisan bumi. Mungkin ada yang tahu tentang lapisan atmosfer yang lainnya? Lapisan yang melindungi bumi. Lapisan yang melindungi bumi juga tidak salah. Nanti kita bisa pelajari bersama ya, ini seputar tentang lapisan atmosfer. Sehingga nanti anak-anak sekalian tadi sudah ada yang mencoba memberikan jawaban tentang apa itu lapisan atmosfer. Benar dan tidaknya jawaban dari teman Anda nanti kita bisa gali bersama
memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Kemudian nanti akan lagi ditampilkan video ya tentang lapisan atmosfer. Nanti silakan diamati bersama. Sekali lagi ini juga menjadi bagian bahan untuk kalian nanti melaksanakan diskusi kelompok. Oke. Atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi, terdiri dari 79% gas nitrogen dan 21% gas oksigen. Atmosfer memiliki 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer merupakan lapisan udara paling bawah dari lapisan atmosfer. Pada lapisan ini juga terdapat lapisan ozon yang berfungsi sebagai pelindung dari radiasi sinar UV matahari. Meteor juga terbakar dan terurai pada lapisan ini. Termosfer merupakan lapisan udara dengan ketinggian sekitar 80 km. Oke, gimana tentang video yang barusan kita lihat bersama-sama? Kira-kira menarik tidak kita mempelajari tentang lapisan atmosfer? Jadi ini memberikan gambaran ya bagi kalian untuk memulai mengupas masalah tentang lapisan atmosfer. Oke, dalam kegiatan pembelajaran pagi hari ini nanti kita akan laksanakan dengan diskusi kelompok ya. Oleh karena itu kita akan buat kelompok dulu sebanyak 4 kelompok. Silahkan bisa mulai berhitung mungkin dari Mas Yoga kemudian ke arah kanan, hitungan 1, 2, 3, 4 kemudian berhenti mulai lagi dari 1, 2, 3, 4. Silakan. 1. Oke. Terus 2, 3. Terus 2, 3, 4. Oke. Yang dapat nomor 1 tadi bergabung dengan nomor 1. Silakan dibuat kelompok, ya, dibuat yang nyaman. Sudah? Jawab. Oke, kalau sudah, Pak Dodi akan berikan ke KPD atau lembaga kerja peserta didik. Di situ ada nama kelompok dan anggota, silahkan diisi. Kemudian di situ ada beberapa permasalahan, ya, yang menyangkut tentang atmosfer. Nanti coba dilihat gambarnya, diamati bersama, kemudian didiskusikan. Ini bisa menjadi bahan juga nanti untuk kalian mempresentasikan tentang apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, ini silahkan lengkapi identitasnya, ya. Oke. Silakan diobservasi, diamati dulu di LKPD. Di situ juga ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang permasalahan tersebut. Oke. Kelompok 2 sudah diamati? Kelompok 3 sudah? Oke, untuk melaksanakan diskusi pada pagi hari ini, ya, nanti setiap kelompok, ya, akan bertugas mempresentasikan hasil diskusi tentang permasalahan atmosfer. Ya, nanti untuk poin-poin yang akan dibahas dari sudut pandang kalian pasti berbeda, walaupun mungkin pokok pembahasannya adalah sama. Karena tentu bahkan literasi informasi yang Anda kumpulkan berdasarkan hasil diskusi antara kelompok 1, 2, 3, dan 4
tentu tidak sama. Nah, perbedaan inilah yang nanti menjadi nilai tambah informasi bagi kelompok-kelompok yang akan menyajikan hasil diskusi. Nah, jadi ini silakan dibuka dulu kartonnya, ya. Oke. Silakan Anda buat ya bahan untuk presentasi sebaik mungkin. Ini menyangkut tentang masalah atmosfer. Ya, boleh. Ya, monggo. Ya, misalnya pengertian atmosfer, kemudian macam-macam lapisan atmosfer, dikasih gambar, misalnya, ya. Bikin Anda menarik lah. Ya. Mungkin berangkat dari pengertian mungkin ya. Pengertian atmosfer, nanti nggak tahu lagi pengertian atmosfer itu apa. Oh, lapisan atmosfer ada apa saja? Di dalam lapisan itu ada kejadian apa? Ada fenomena apa? Nah, itu bisa Anda muat di situ, ya. Silakan disiapkan, kalau ada yang kurang paham jelas boleh bertanya. Akan dipercepat ya, waktunya hanya 20 menit. Ini sudah berjalan 5 menit, tinggal 15 menit lagi. Satu lagi kayaknya di kelompok 2. Kelompok 3 sudah selesai belum? Siap. Oke. Masih ada waktu 2 menit. Diselesaikan. Jadi nggak ada waktu kalian main-main gitu ya. Tidak ada waktu untuk main-main. Kalau kita sudah berdiskusi seperti ini, maka semua harus kerja supaya target waktu, tugas, pekerjaan kalian bisa selesai. Maka butuh kerjasama. Sudah selesai semuanya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Oke, sudah. Kelompok 2 sudah? Oke, kelompok 3? Kelompok 4? Oke, kalau sudah, kita akan mulai presentasi masing-masing kelompok. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, kalau sudah kelompok 1 silakan disusun mejanya ke depan. Ya, yang laki. Nah, silakan kelompok 2, 3 dan kelompok 4 ini memperhatikan pemaparan tentang apa hasil diskusi dari kelompok 1 tentang materi lapisan atmosfer. Nanti kalau ada yang mungkin perlu ditanyakan karena ada yang kurang jelas dari penyajian kelompok 1, silakan bertanya. Ya, kemudian nanti akan dijawab oleh kelompok penyaji. Kalau seandainya kelompok penyaji bingung untuk menjawab, ini kelompok lain boleh juga menjawab, membantu menjawab. Oke? Bisa dimulai. Kita dengarkan bersama-sama pemaparan dari kelompok 1 kepada kelompok 1. Silakan mulai untuk kegiatan presentasinya. Baik, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan daripada diskusi kami tentang materi lapisan pengertian lapisan atmosfer. Berikut akan dijelaskan kepada Bapaknya.
kita tadi nyari tentang lapisan atmosfer. Jadi pengertian lapisan atmosfer adalah atmosfer berasal dari bahasa Yunani yang artinya atmos yang berarti uap air atau gas, dan sphaira yang berarti selimut. Jadi atmosfer dapat diartikan sebagai lapisan gas yang menyelimuti bumi. Adapun lapisan-lapisan atmosfer yang pertama yaitu ada eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, dan troposfer. Kemudian yang terakhir ada troposfer, yaitu merupakan lapisan atmosfer yang paling dekat dan berinteraksi langsung dengan permukaan bumi sampai pada ketinggian rata-rata 11 km. Tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang mengganjal di hatinya mohon ditanyakan. Ya, silakan. Kelompok lain, kalau Anda yang mau ditanyakan dengan kelompok satu selaku kelompok penyaji, boleh silakan ditanyakan kalau ada yang belum jelas. Oke, silakan. Kami dari kelompok tiga ini bertanya, tapi apakah yang melindungi bumi dari benda-benda lain? Lapisan apakah? Yang melindungi bumi dari benda-benda lain. Ini dijawab untuk kelompok 3. Jadi lapisannya adalah lapisan atmosfer, yaitu lapisan atmosfer yang membantu melindungi bumi dari benturan benda langit yang menabrak bumi. Oke, sementara mungkin itu ya penampilan kelompok yang pertama. Kita beri aplaus bersama-sama. Sudah sangat baik menyampaikan dan memberikan jawaban. Nanti kita akan ulas sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan dari para kelompok yang tadi sudah memberikan pertanyaan. Oke, silakan ditutup kelompok 1, siap-siap kelompok 2. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kita mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri atas saya Zikrina, Sini Ega, Mbak Bintang, dan Mas Darmat, yang akan membahas tentang lapisan-lapisan atmosfer yang akan disampaikan oleh pemateri kami, Mas Darmat. Dipersilakan. Ketinggian atmosfer antara ketinggian 0 km di atas permukaan tanah hingga pada ketinggian sekitar 10.000 km dari atas permukaan bumi. Baiklah, kita buka sesi tanya jawab. Sekiranya teman-teman yang kurang paham atas penjelasan dari kami, silakan bertanya. Apakah yang menyebabkan adanya variasi kondisi atmosfer terhadap hujan? Baik, izin menjawab. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan atmosfer diantaranya adalah kecepatan angin dan tingkat radiasi sinar matahari. Apakah ini jelas? Ya, mungkin cukup ya. Untuk kelompok yang kedua, kita berikan aplaus penampilan kelompok yang kedua. Silakan ditutup kelompok yang kedua, siap-siap kelompok yang ketiga. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk selanjutnya silahkan untuk anggota saya menjelaskan tentang usaha kami. Yang pertama, troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi dan menempati lapisan atmosfer terendah. Di sini terdapat fenomena langit di bumi. Troposfer terdapat di ketinggian 0 sampai 12 km. Yang kedua, stratosfer adalah lapisan kedua atmosfer yang bersuhu dingin dan hanya mengandung ozon. Di sini terdapat ozon yang melindungi bumi dari sinar
violet. Stratosfer berada di ketinggian 12 sampai 50 km. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami yaitu kelompok 3. Untuk selanjutnya kita akan sesi tanya jawab. Silakan untuk kelompok yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, silakan. Ayo silakan. Bertanya, lapisan yang mengandung unsur yang tepat untuk kehidupan di bumi, lapisan apalah ini? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Lapisan yang melindungi lapisan yang tepat untuk kehidupan yaitu lapisan troposfer. lapisan troposfer merupakan lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi sehingga memungkinkan lapisan tersebut untuk menjadi lapisan yang cocok untuk kehidupan di bumi. Terima kasih. Oke ya. Oke, sementara cukup ya untuk kelompok penyaji yaitu kelompok yang ketiga. Nanti kita lanjutkan lagi kelompok yang keempat. Kita beri aplaus bersama kelompok yang ketiga. Silakan ditutup kelompok yang ketiga dan kembali ke tempatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami yang akan dipresentasikan oleh Anda selesai. 4. Lapisan termosfer, tipinya yaitu mulai pada ketinggian 85 sampai 500 km. Termosfer berisi gas dengan kecepatan rendah dan profil temperatur dapat naik 1200 derajat Celcius. Kenaikan terjadi karena penyerapan radiasi dengan panjang gelombang. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Izin bertanya, lapisan manakah yang biasanya terjadi polusi udara lalu efek rumah kaca? Oke, silakan. Sudah? Oke, silakan. Pada lapisan stratosfer. Ada lapisan stratosfer ya. Mungkin ada yang lain yang mau memberikan tanggapan? Lapisan apa? Adanya polusi udara dan efek rumah kaca. Cukup kelompok penyaji? Oke, nanti kita coba evaluasi bersama ya. Kita simpulkan bersama pertanyaan dan materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Oke, silakan ditutup kelompok penyaji. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Saya Ibnu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus. Dari kelompok yang terakhir, kelompok 4, kelompok penyaji. Silakan disusun kembali. Oke, silakan perhatikan ke depan anak-anakku sekalian, ya. Alhamdulillah barusan kita sama-sama sudah melaksanakan diskusi kelompok, kemudian presentasi, ada tanggapan dari kelompok lain. Alhamdulillah sudah terbangun dengan sangat menarik dan bagus kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini sehingga kita semakin matang ya terhadap pengetahuan informasi tentang materi lapisan atmosfer ya. Anak-anak sekalian, semua yang disampaikan tadi itu benar ya, betul ya, dan ini harus kita pahami bersama. Kenapa? Tadi ada yang menanyakan lapisan mana yang cocok untuk kehidupan manusia. Ini perlu diingat anak-anak sekalian bahwa lapisan atmosfer ini adalah satu kesatuan, bukan berdiri masing-masing. Ya, mereka itu satu kesatuan sebagai mantel atau pelindung bumi, ya, yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing pada setiap lapisan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh semua kelompok. Ya, ada
troposfer, ada stratosfer, ada mesosfer, ada termosfer, dan ada eksosfer. Ya, semuanya ini punya fungsinya masing-masing. Nah, dengan adanya lapisan atmosfer ini, bumi ini menjadi tempat yang layak untuk hidup manusia. Karena di planet lain belum tentu lapisan atmosfernya ini layak untuk kehidupan manusia. Maka sampai hari ini planet yang bisa dihuni oleh manusia hanyalah bumi. Kenapa? Dengan adanya atmosfer ini, maka ya kehidupan di bumi ini menjadi menjadi baik untuk kehidupan manusia. Ya, dengan adanya lapisan troposfer, ini kan ada hujan, ada petir, ada awan, ya, ada polusi tadi, maka perlu kita menjaga lapisan ini, ya, supaya apa? Kondisinya akan tetap baik, sehingga ini layak untuk menjadi lapisan yang baik untuk kehidupan manusia. Stratosfer, ya, di sini ada lapisan ozon, ya, yang berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet, ya, termasuk melindungi manusia dari sinar ultraviolet matahari. Kalau tidak ada ini, sangat luar biasa sekali dampaknya bagi manusia, ya. Kemudian mesosfer, ya, di sini ketika ada meteor yang tertarik gravitasi bumi dan masuk, ini akan dihancurkan oleh ion-ion yang ada di lapisan ini sebelum jatuh ke permukaan bumi. Kalau tidak ada lapisan ini, maka meteor-meteor di luar angkasa itu akan menabrak bumi, kita akan mati. Ya, maka dengan adanya lapisan ini kita akan dilindungi. Ada termosfer, Anda sekarang ini bisa memanfaatkan HP, televisi dan lain sebagainya. Ya, ini karena ada lapisan ini yang bisa memantulkan gelombang radio. Ya, jika manusia bisa memanfaatkan handphone, televisi, radio, dan seterusnya. Ya, ini akibat adanya lapisan termosfer. Dan yang terakhir adalah lapisan eksosfer. Ya, lapisan yang paling luar, yang bersentuhan langsung dengan ruang angkasa. Di sini gravitasi bumi sudah mulai hilang. Ya, karena di luar angkasa sana sudah tidak ada gravitasi bumi. Benda-benda yang ada di sana melayang-layang yang ada di luar angkasa sana. Maka ini anak-anak sekalian, ya, pentingnya kita menjaga atmosfer kita supaya kita bisa hidup baik di bumi, sehingganya kita nanti bisa sama-sama menikmati kehidupan kita di bumi ini. Oke, jadi itu anak-anak sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Paham, ya? Oke, kegiatan hari ini sangat luar biasa sekali, ya. Kita mulai tadi dengan melihat LKPD. Silakan LKPD-nya dikumpulkan, ya. LKPD-nya dikumpulkan kembali hasil dari pengerjaan kalian. Oke. Ya, terus yang terakhir, oke, dari kelompok yang kedua. Nah, hasil ini nanti akan tampil di evaluasi, ya, hasilnya pengerjaan tugas kalian oleh lembaga KPD. Tadi sudah diskusi dengan sangat apik dan bagus, yang hidup diskusinya. Ini yang pada diharapkan pada saat pembelajaran materi, ya. Mungkin itu saja. Besok kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran lagi dengan materi yang selanjutnya. Mungkin itu yang bisa Pak Dodi sampaikan. Apabila ada kurangnya Pak Dodi mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Kita akhiri bersama kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Demikian anak sekalian, kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, gimana nih? Teman-teman, menarik bukan? Video pembelajaran kali ini ada sedikit pantun nih. Buah durian, biji selasih. Cukup sekian. Dan terima kasih. See you next time, guys. Thanks for watching.